Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 18 Januari 2025 dengan judul Dibangun Kembali oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Mari kita ikuti penjelasannya. Saat itu tanggal 15 Oktober 1994, dia menangis bahagia saat dia terpesona dan dibopong keluar lapangan oleh Brian Robertson, anggota nomor 55 di tim sepak bola sekolah Kristen Riverside, California. Anda tahu, Mary Van Dyke baru saja dinobatkan sebagai Ratu Homecoming. Lahir 12 Juli 1977 dengan 23 kelainan fisik dan neurologis. Mary tidak seharusnya bertahan hidup pada masa bayi. Diperkirakan dia tidak akan pernah mampu melakukan lebih dari sekadar mengangkat kepalanya. Mary dilahirkan dengan sindrom Mary Van Dyke, suatu kondisi yang sangat langka sehingga para dokternya di pusat medis Universitas Loma Linda di California Selatan kemudian menamainya dengan namanya. Tetapi Mary terlahir sebagai seorang pejuang. Dengan dorongan dari kakak perempuannya, Alice, dan orang tuanya, Pat dan Pat Van Dyke, Mary belajar merangkak, menaiki tangga, dan akhirnya berjalan dengan bantuan alat bantu jalan aluminium kecil. Ketika Mary baru berusia 3 tahun, ibunya membuat kaos oblong dengan pesan yang terpampang di dada, "Dibangun kembali oleh Tuhan," dan Loma Linda University Medical Center. Ketika dia berusia 8 tahun, catatan medisnya lebih penting daripada dirinya. Mary pernah menjalani operasi jantung untuk memperbaiki lubang di jantungnya. Dia pernah menjalani operasi konstruksi pinggul, operasi tangan, operasi telinga, dan segala jenis rekonstruksi wajah. Tepat sebelum operasinya yang ke-31, di hadapan orang banyak yang bersorak-sorai, Mary Van Dyke
yang berusia 17 tahun berjalan ke lapangan untuk diberi gelar Ratu Homecoming. Sekolah Kristen Riverside. Gadis remaja yang gigih tersebut telah mendapatkan nilai rata-rata I dan mendapatkan kekaguman dari seluruh sekolah. Banyak yang berjuang untuk tetap tenang. Saat itulah pendampingnya, Brian, memegang lengannya dan membawanya keluar lapangan. Setelah semuanya telah dia lalui, kata administrator sekolah Vance Nichols, "Saya tidak bisa berhenti menangis." Dalam ulasan berita yang diterbitkan pada hari selanjutnya di Riverside Press Enterprise, Nichols berkata, "Sekolah kami menjadi tempat yang lebih baik karena dia. Iman saya menjadi lebih kuat karena dia." Menurut ibunya, Mary akan menjalani operasi secara berkala seumur hidupnya untuk berbagai macam masalah. Sebagai kekuatannya, Mary akan terus mengandalkan imannya kepada Tuhan. Mary Van Dyck adalah inspirasi besar. Terima kasih Tuhan untuk hari di mana kami semua dapat mengenakan jubah surgawi dengan pesan yang tertulis, "Dibangun kembali oleh Tuhan." Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.